Eh, sorry kalau lagi nunggu waktu saya lagi kosong, saya biasanya suka main game. Saya suka sekali Angry Birds, saya main ini hampir setiap hari dan itu menyegarkan hati saya juga. Tapi oke, saya akan matiin ini waktunya kita bahas Galatia. Oke, Galatia 4 ayat 8-20. Di bagian ini Paulus mau menceritakan pada kita apa sih sumber kejatuhan manusia. Kenapa manusia cenderung jatuh dalam penyembahan berhala. Kenapa manusia cenderung selalu mencari yang lain selain Tuhan. Nah, di ayat 8-9 di sini Paulus bilang begini. Dulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri pada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Paulus sedang khawatir karena jemaat Galatia yang tadinya adalah penyembah berhala mulai lagi kembali menyembah roh-roh dunia yang lemah dan miskin. Nah, tapi dalam mempelajari Alkitab, kita penting sekali untuk belajar mengenali konteksnya, supaya kita nggak sampai salah menangkap apa yang Alkitab mau terangin sama kita. Dalam konteks untuk jemaat Galatia, maka dari awal, masalah mereka bukan kembali kepada berhala lama mereka. Itu nggak jadi masalah buat jemaat di Galatia. Dari awal, masalah mereka adalah gini, mereka tetap mau ikut Yesus, tapi mereka terpengaruh sama pengajaran Gospel Plus. Jadi bukan hanya gospel yang menyelamatkan, bukan hanya Yesus yang menyelamatkan, tapi harus ditambah dengan ketaatan beragama kita. Untuk bisa selamat, untuk bisa diterima Tuhan. Nah, itu masalah mereka. Dan itulah yang Paulus maksud waktu dia bilang ini, kamu kenapa kembali menghambakan diri pada roh-roh dunia? Jadi Paulus mau bilang begini, orang yang tidak beragama, orang yang menyembah berhala, dan orang yang taat melakukan peraturan agama untuk bisa selamat, untuk bisa berkenan sama Tuhan, itu sama-sama terhilang, sama-sama tersesat, sama-sama dianggap menyembah roh dunia. Wow. Nah, prinsip dunia dalam penyembahan itu begini. Saya akan menyembah apa yang bisa memenuhi keinginan saya. Bentuknya bisa macam-macam. Contoh kekayaan. Bisa kenyamanan, bisa seks, bisa gunung yang besar. Kalau itu bisa memberikan apa yang dia inginkan, dia akan sembah. Patung dan sebagainya. Dan kita akan selalu jadi hamba dari apa yang kita sembah. Selalu. Contoh, kalau kita sangat mencintai kekayaan, hati kita sangat mencintai kekayaan, maka kita akan dikuasai dan jadi hamba dari kekayaan. Tapi kenapa ya kok bisa orang yang taat beragama dianggap sama dengan penyembahan berhala? Kok bisa? Kita perlu tahu dulu apa maksudnya berhala. Berhala adalah apapun yang kita andalkan untuk bisa menyelamatkan diri kita dan membuat kita merasa lebih baik. Bentuknya bisa macam-macam. Contohnya, nama baik, jabatan, kenalan atau backing kita, kekayaan, keluarga bisa, barang kesayangan. Bahkan di ayat 10 dibilang ini, kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Jadi jemaat Galatia mulai melakukan kegiatan-kegiatan agamawi, tapi itu ditegur Paulus sebagai bentuk dari penyembahan berhala. Kenapa? Karena mereka melakukannya, mereka mengandalkan ketaatan beragama itu untuk selamat. Mereka mengandalkan ketaatan beragama itu untuk bisa berkenan di hadapan Allah. Kalau begitu, coba renungkan baik-baik. Jangan-jangan kegiatan kita baca Alkitab setiap hari, pelayanan kita, perbuatan baik kita, kalau itu kita andalkan untuk membuat kita merasa saya semakin disayang Tuhan, saya semakin dekat Tuhan dengan program-program tadi, maka program-program rohani tadi itu bisa jadi berhala kita. Di ayat 9, Paulus mau menekankan pada kita tentang diperhamba. Bagaimana sesudah kamu mengenal Allah, bagaimana kamu berbalik lagi pada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya. Nah, apapun selain Yesus yang kita butuhkan,
yang kita andalkan untuk bisa merasa bahagia dan merasa berharga, itu akan menjadi Tuhan yang memperhamba kita. Jadi di luar Kristus, di luar gospel, kita pasti sedang diperhamba oleh suatu berhala. Dan bentuk penyembahan berhala yang paling bahaya ternyata adalah penyembahan berhala agamawi. Berhala kita adalah ketaatan kita beragama. Itu nggak disadari. Tuhan Yesus pun memberi contoh kan, perumpamaan anak sulung, anak bungsu, ya kan? Ada anak sulung, ada anak bungsu. Anak bungsu dosanya jelas banget, dia kacau balau, ya kan? Kalau anak sulung dosanya nggak kelihatan karena dibungkus di dalam ketaatan. Nah akhirnya beda juga. Anak sulung yang dosanya jelas waktu terima pengampunan Tuhan, dia mau bertobat, dia mau masuk ke rumah Bapa. Tapi anak sulung yang dosanya tidak disadari, dibungkus di balik ketaatan beragama, waktu dia terakhirnya dia tidak mau masuk ke rumah Bapa. Dia marah sama bapaknya dan tidak mau bertobat. Itu cerita dari Tuhan Yesus. Jadi jelas Tuhan Yesus pun menekankan bahwa dosa penyembahan berhala dalam bentuk ketaatan agamawi itu dosa yang lebih berbahaya, kan? Nah, sekarang pertanyaannya begini. Apa sih penyebabnya, pemicu orang kok bisa jatuh lagi dalam penyembahan berhala dalam bentuk agamawi tadi? Kenapa sih? Kenapa orang cenderung menyembah berhala? Ternyata begini. Saya akan pakai kata orang Kristen, tapi ini berlaku buat semua orang. Cuma saya mau menyadarkan orang Kristen bahwa orang Kristen pun punya bahaya yang sama, oke? Orang Kristen yang tidak yakin bahwa dia disayang Tuhan, bahwa dia dikasihi Tuhan, bahwa dia diterima Tuhan, maka tanpa sadar dia akan merasa tidak aman. Dan otomatis akan mulai membangun penyembahan berhala yang bisa berbentuk kegiatan agamawi. Jadi, kehilangan keyakinan akan penerimaan Tuhan, kehilangan keyakinan akan kasih Allah, itulah yang memicu orang, memicu kita untuk mulai mencari yang lain, yang bisa menggantikan itu, yang bisa mengisi kekosongan itu, supaya kita bisa merasa diterima lagi sama Tuhan. Dan seringkali yang lain itu bisa berbentuk kegiatan agamawi, ketaatan beragama. Kita mengandalkan itu untuk diterima Allah. Kita tidak lagi mengandalkan kasih Tuhan. Sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, Paulus mau mengingatkan jemaat Galatia, hey, kamu sudah dikenal Allah, kamu sudah disayang Tuhan, kenapa kamu harus cari yang lain? Lihat ini, Paulus berusaha mengisi kekosongan itu, mengingatkan mereka bahwa kamu sudah dikenal Allah. Dan itu juga yang selalu ditekankan oleh gospel, kan? Gospel selalu bilang gini di ayat Alkitab yang lain, bukan kamu yang mengasihi aku, kata Tuhan, tapi aku yang mengasihi kamu. Bukan kita yang mengasihi Allah, tapi Allah yang mengasihi kita. Bukan kita. Tuhan mengasihi kita, jangan ragu. Tuhan yang mengasihi kita kok. Waktu kita masih berdosa, dia sudah mati buat kita. Sejak kita masih berdosa, itu bukti kasih Tuhan. Dan ada ayat lagi yang bilang ini, tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Nggak ada apapun di atas langit, di bawah langit, di bawah bumi, dimanapun kuasa apapun, tidak bisa memisahkan kita dari kasih Bapa. Jadi apa yang kita harus lakukan supaya kita nggak terjebak lagi dalam penyembahan berhala dalam bentuk peraturan taat, peraturan beragama ini? Yuk mulai renungkan firman Tuhan tentang kasih Allah lebih lagi. Renungkan betapa Dia yang mengasihi kita dari sejak awal, bukan kita. Betapa kasihnya yang tidak terbatas, bukan kita. Dan berdoalah, minta supaya kasih Tuhan itu menjadi lebih jelas, menjadi semakin nyata buat kita. Berdoa minta supaya kita memiliki rasa aman, rasa disayang sama Tuhan. Kita selalu beriman namanya, minta anugerah itu. Supaya kita nggak pernah meragukan lagi, selalu memiliki, supaya kita selalu memiliki rasa aman di dalam Tuhan. Sehingga kita tidak perlu lagi jatuh dalam penyembahan berhala yang dibungkus di dalam ketaatan beragama. God bless you.